Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again in my channel bersama Jalisco di sini. Yang channelnya sudah bukan Real Man TGC lagi. Background hilang, tempat sudah ganti dan kualitas sepertinya menurun ya. I'm sorry guys. Ya, selama 7 dan 8 bulan ini kalau nggak salah Ane sudah hiatus. Sebenarnya Ane pengen cerita apa aja yang Ane alami dan ya something like that. Cuma mengingat karena ini channel yang membahas soal fenomena sosial salah satunya ya. Jadi mari Ane sambut Ane yang sedang revive channel ini sekarang dengan pembahasan fenomena sosial, yaitu apakah menggunakan AI sama dengan ya. Disclaimer, Ane bukan orang yang jago banget dalam bidang ini. Ane bukan pengamat, Ane bukan ahli. Ane cuma sekedar nerd yang pengen bahas soal menurut Ane ini menarik dan ya pengen cerita-cerita sembari merevive channel ini. Jadi kalau kalian sudah dengarkan apa yang Ane telah katakan, mohon jangan langsung dicerna, dipikirkan kembali. Habis itu ya dipikirkan kembali ya. Selain untuk kemampuan berpikir kritis, apakah ini benar, apakah ini salah, kan ini juga bisa kalian dapat something dari sana. Mungkin ada yang ingin kalian koreksi, jadi kalian bisa komen di channel ini untuk mengkoreksi Ane jadi ya. Jadi begitulah awalannya, dan let's go masuk ke video dan pembahasannya. Apa itu AI? AI ya, itu singkatan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia artinya kecerdasan buatan. Yang salah satu tujuan awalnya kenapa AI itu dibuat, karena untuk memudahkan kehidupan manusia dan menunjukkan bahwa teknologi di dunia ini semakin berkembang. Dan AI sendiri itu dalam tanda kutip mereplika kerjaan manusia ya. Salah satu atau yang paling ditonjolkan adalah kemampuan intelektualnya untuk memudahkan manusia dalam pekerjaan sehari-harinya gitu. Kalau kalian lihat ChatGPT kan, itu kalau kalian tanya hari ini Ane lagi diet, Ane harus makan apa, dan ini opsi-opsinya, nanti dia bisa menganalisis. Dia habis itu juga bisa memberikan keputusan ke kalian berdasarkan data-data ilmiah gitu. Habis itu kalau kalian itu punya sifat yang A atau B, AI sekarang sudah bisa mengidentifikasi kecenderungan kalian, emosinya gitu kan, dan cara berpikirnya. Jadi mereka itu menyesuaikan. Apalagi kalau nggak salah kemarin tuh di ChatGPT ada fitur yang namanya continuity. Jadi dari sesi lama ke sesi baru, AI itu kalau nggak salah masih menyimpan inti-inti dari kecenderungan kalian di sesi sebelumnya, hingga di sesi baru ini mereka bisa lebih ngepas lagi ke kalian gitu guys ya. Dan itu adalah AI, salah satu dan penjelasan singkatnya ya, penjelasan kasar yang dipadatkan lagi, sudah kasar dipadatkan. Dan lanjut ya, kenapa banyak orang nggak suka AI? Of course, sekali lagi Ane ingatkan, Ane melihat ini secara kasar aja ya, dari kolom komentar, dari pendapat YouTuber lain kayak Bang Eno Bening, dan juga dari beberapa pembahasan video-video yang lebih kompleks kayak punyanya Abang Raymond Chin ya. Apa yang menyebabkan orang-orang itu banyak nggak suka sama AI? Pertama, seperti yang Ane bilang tadi di awal, salah satu kenapa AI dibuat alasannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu yang paling ditonjolkan dari AI adalah sisi intelektualnya, sehingga dia bisa dalam tanda kutip menggantikan banyak pekerjaan ya. Apakah semua pekerjaan yang berhubungan dengan sisi kecerdasan manusia itu diganti sama AI? I don't know. Ya, tapi Ane percaya enggak. Meskipun AI sekarang bisa mengidentifikasi emosi, ya, Ane tetap percaya ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa diganti. Of course, seperti guru, dosen, pengajar-pengajar seperti itu salah satu dari beberapa pekerjaan yang nggak bisa diganti oleh AI. Balik lagi, apalagi yang membuat AI tidak disukai sama banyak orang. Kalau kalian itu adalah seorang musisi atau artis gitu kan, atau kalian penikmat yang lumayan gede dari keduanya atau salah satunya, kalian pasti tahu AI itu mengambil inspirasi dari karya orang lain, sehingga waktu dia generate image-nya, jadi dia tuh kayak apa ya, hasil punya orang lain direvisi sedikit atau digabungi malah sama banyak gambar, dan akhirnya jadi gambar AI itu sendiri ya.
Begitu guys, itu kalau dari sisi artis ya, penyanyi atau orang yang suka buat seni ya, artis gitu guys. Jadi itu sudah ada dua ya. Dia ini sudahlah menggantikan pekerjaan sebagian orang, sudahlah mengambil ya, aneh bilang mengambil aja deh, mengambil karya hasil punya orang ya, apalagi yang lagu-lagu tuh ya. Kalau lagu-lagu tuh banyak kayaknya sampel musisi kecil yang diambil sama AI. Ya, dalam diambil sama AI tanda kutip. Dan salah satu lagi alasan yang bisa aneh pikirkan kenapa ini mungkin faktor salah satu yang paling besar ya, apalagi untuk orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan, of course. Dan kalian mungkin bisa tebak bahwa AI mampu dan ampuh untuk mengurangi kecerdasan manusia. Kenapa banyak orang beranggapan bahwa AI ini mampu membuat kita itu semakin bodoh, bahasa kasarnya ya. Karena balik lagi ke awal bahwa salah satu kemampuan atau keinginan dari adanya AI ini adalah untuk membantu manusia secara lebih spesialnya di bagian intelektualnya. Jadi apa maksudnya? Ketika kalau kita ya aneh sebagai pelajar sekarang melihat kalau misalkan teman-teman aneh dan aneh sendiri menggunakan AI di waktu-waktu untuk berpikir ya, untuk waktu berpikir. Dan inilah salah satu hal yang bisa Anda lihat kenapa banyak orang tuh nggak suka AI, karena dengan adanya AI kemampuan berpikirnya manusia itu ditanggung kepada AI. Jadi manusia nggak usah mikir berat-berat lagi, kasih aja ke AI dan akhirnya ya kita sudah dapat jawaban instan. Itu kan secara nggak langsung membuat otak kita itu nggak berpikir kritis, karena kita beranggapan bahwa sudah ada teknologi yang menggantikan cara kita berpikir, apa yang kita pikirkan, dan dapat memberikan kita solusi ya. Itu adalah salah satu alasan lagi, dan menurut untuk aneh sendiri ya, untuk aneh dari ketiga alasan yang populer tadi, alasan ketiga ini yang buat kenapa AI itu banyak nggak disuka ya, dan itulah yang ingin aneh tekankan di video ini. Jadi pertanyaannya, apakah AI buruk? Oke, saya ulangi. Apakah AI buruk atau tidak? Jawabannya adalah of course, tergantung. Jawabannya adalah of course, tergantung. Karena AI sendiri adalah something yang kita pakai, kita gunakan. Jadi kita yang dalam tanda kutip punya perintah atas AI itu. Apakah AI itu ya kayak ChatGPT, Gemini akan membuat kita semakin bodoh atau malah menguntungkan kita? Itu tergantung dari kita sendiri. Ya, menurut aneh, apakah AI itu harus dihapus dan apakah kita seharusnya nggak menggunakan AI? Jawaban adalah hell no. Because AI is too beneficial. AI is too useful to not use ya. Aneh bisa bilang begitu. Terlalu banyak manfaatnya, terlalu praktis untuk tidak digunakan ya, terlalu efisien untuk nggak digunakan. Itulah kenapa AI itu nggak bisa dihapus dan nggak akan pernah bisa dihapus oleh manusia itu sendiri. Bukan karena mereka cuma nggak mampu ya. Sekarang ini kalau bisa dilihat bukan cuma karena mereka nggak bisa dan nggak mampu, tapi karena mereka butuh. Kita butuh sama ini. Jadi gimana maksudnya? Ya, dan apakah artinya aneh mendukung bahwa siswa-siswa dan pokoknya siswa-siswi di sekolah-sekolah itu menggunakan AI? Begini teman-teman. Ya, aneh punya seorang mentor yang bisa dibilang memberikan aneh suatu mindset yang itu buat aneh melihat AI itu dari cara yang berbeda. Teman-teman, ayo kita pikirkan begini. Ketika ada seseorang yang mempelajari sesuatu selama 10 tahun, misalkan yang 10 tahun belajar ini ngajarin orang, apakah dia akan ngajarin anak itu dengan waktu 10 tahun juga, atau malah disingkatkan dan dibuat jadi lebih efisien agar lebih cepat paham dan lebih cepat mengerti? Dari 10 tahun mungkin jadi 5 tahun, dan nanti anak didiknya jadi waktu ngajari lagi dari 5 tahun ke
1 tahun, ya kan begitu. Itulah AI. Itulah kenapa aneh punya anggapan dan aneh bisa bilang di awal tadi bahwa AI itu terlalu praktis, terlalu useful, terlalu efisien untuk ditinggalkan. Ada salah satu dari mentor aneh juga yang mengatakan bahwa kenapa fenomena AI itu bisa membuat orang-orang itu jadi bodoh. Salah satunya ya, itu karena ada beberapa dari kita yang nggak siap dengan teknologi. Misalkan gini, mentor aneh pernah cerita sebenarnya kalau IG atau Facebook gitu ya, IG kalau nggak salah, IG itu dibuat untuk bisnis. Jadi itu untuk menampilkan data-data kita itu siapa, kita ini dan itu ya, agar ketika ada perusahaan yang merekrut kita, mereka dapat gambaran apakah kita tuh bekerja yang baik atau tidak. Itu kan dalam tanda kutip apa yang sebenarnya Instagram inginkan dari aplikasinya ya. Tapi pada prosesnya banyak video-video yang kurang bermanfaat atau malah tidak bermanfaat atau malah sangat-sangat merugikan muncul di sana. Itu kenapa? Karena ada memang sebagian dari kita yang nggak siap dengan teknologi saat ini tapi sudah diberikan. Ya, aneh nggak ngomong soal anak kecil yang dikasih HP di usia dini, bukan itu. Ya, maksud aneh adalah ada orang-orang yang harusnya memang tidak diberikan akses untuk menggunakan teknologi zaman sekarang dulu ya, maksudnya, atau bisa dibilang belum diperkenankan. Oke? Karena kita harus mensosialisasikan dulu, kita harus menjelaskan dulu, kita harus bangun dulu mindsetnya kalau misalkan AI ini membuat pekerjaan kita lebih efisien, bukan untuk menggantikan otak kita bekerja. Oke? Dan itulah pendapat aneh mengenai apakah AI itu baik atau buruk. Intinya, it depends on the user. Ya, kalau usernya itu bijak, ini akan menjadi sangat beneficial, sangat useful, dan sangat bisa membuat pekerjaannya lebih efisien. Contohnya begini, aneh bukan mau bilang aneh bijak ya, nanti disenggol lagi gitu. Oke, kayaknya nggak ada juga sih, malah jadi weird karena aneh mention ya. Jadi intinya begini, ketika aneh kan aneh salah satu channel ini inginnya entertain guys, dan salah satu yang ingin aneh tunjukkan adalah pembahasan aneh mengenai analog horror. Di analog horror aneh tuh melihat di Indonesia sebenarnya banyak yang suka horror beginian, cuma mereka mungkin terkendala bahasa. Nah, karena aneh itu mungkin cukup bisa untuk mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, makanya aneh pengen bahas soal analog horror. Mau bahas soal analog horror. Jadi bukan explanation, tapi dalam tanda kutip mentranslatekan aja gitu guys. Ya ada explanationnya tapi nggak kompleks banget. Jadi tugas-tugas untuk misalkan aneh notice ada pelambangan atau ada simbolisasi di analog horornya, aneh bisa serahkan itu ke AI. Aneh minta AI untuk identifikasi atau cari ini simbolnya didapat dari mana, ini menyimbolkan soal apa, dan aneh fokus ke mentranslatekan video tersebut, analog horror tersebut, agar orang-orang di sekitar kita itu paham apa yang lagi dibahas di analog horror ini, sehingga mereka nanti bisa mikir sendiri ini pemaknaannya apa, ini simbolisasinya apa, begitu. Jadi kita nggak memindahkan beban pikiran kita ke AI secara full, kita tetap memberikan untuk diri kita sendiri porsinya gitu. Jadi tujuannya ya, jadi apa tujuanmu menggunakan AI ini? Apakah tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaanmu, atau tujuannya adalah untuk lagi-lagi memindahkan beban pikiranmu at all, sehingga otakmu kosong gitu ya. Dan itulah pembahasan dari aneh. Oke, kita sudah ada di akhir acara. Sudah lama banget nggak bikin video begini. Kayaknya aneh starter tadi ya, dan juga agak-agak gimana gitu pembahasannya. Ada yang melenceng lagi, ada yang starter lagi. Starter bro, ngomongnya nah begitulah. Ngomongnya apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu guys, lupa gua. Tapi kalian dapatlah inti dari konten yang ingin aneh bahas ini. Kayaknya ini berapa menit ya? 10 menit kena kayaknya. Oke. Jadi sekali lagi pikirkan dan pikir sendiri, itu mungkin bisa membantu kalian untuk tetap menjaga otak kalian mesinnya panas gitu guys ya. Jadi nggak semuanya
dibebankan kepada konten kreator yang kalian tonton gitu. Misalkan konten kreatornya menyimpulkan begini-begini, tapi itu kita nanti iya gitu. Jujur aneh kadang kalau nonton Eno Bening begitu. Dan apakah aneh menyalahkan Eno Bening? Of course no. Karena tugas aneh untuk dalam tanda kutip cross check lagi apakah itu benar atau salah. Kita sudah ada di penghujung video. Thank you buat kalian yang sudah balik lagi kalau kalian penonton sebelumnya untuk nonton di channel ini. Terima kasih buat yang sudah nunggu, paling yang nunggu juga sahabat-sahabat Aneh, mungkin ya, Aneh kan nggak tahu gitu. Dan itulah dari Aneh, Jalisco. Mungkin the next video akan Brian yang ngomong, the next video kayaknya tetap Aneh yang ngomong, baru the next video lagi baru Brian. Intinya, thank you sudah nonton. Semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aneh lupa lagi.